Kenapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di podcast Pecalungan Menyapa di edisi Jumat 8 September 2023 di acara perdana kita, yaitu kita beri nama Samudra ini, Sapa Moderasi Beragama. Obrolan santai seputar moderasi beragama. Nah, sudah ada di tengah-tengah kita Bapak orang nomor 1 di Kementerian Agama Kabupaten Batang ini, Bapak Kakan, yang sudah selalu hadir, dan terima kasih Bapak sudah hadir kembali di studio. Sama-sama. Oke. Terkait kita ngomongin moderasi nih Bapak, ikon moderasi kan Bapak itu paling tidak sudah menginspirasi banyak orang, terutama kita melihat profil Bapak sebelum hadir di Kementerian Agama, munculnya lagu ada Tegar Toleransi. Iya, Pak. iya. Minimal kita mulai belajar nih Pak tentang moderasi beragama dari lagu gitu. Iya. Nah, kira-kira kenapa sih Pak kok gaung moderasi ini kok selalu digaungkan tuh? Kepentingannya sebenarnya Indonesia sedang ada apa sih Pak? Atau dalam kondisi apa kok pentingnya moderasi digaungkan terus-menerus Bapak? Ya, ini berdasarkan fakta, memang nggak cuma di Indonesia sesungguhnya, bahwa radikalisme itu terjadi di mana-mana. Dan tidak cuma Islam saja yang radikal itu. Ini tolong dicatat para masyarakat. Semua saja. Hampir semua agama yang mayoritas di satu negeri, nah itu potensi untuk ada kelompok radikalnya. Kira-kira seperti itu. Jadi kenapa kemudian ini harus digaungkan terus? Karena Indonesia jadi bagian dari masyarakat global. Kita hari ini bisa melihat Amerika dalam hitungan detik. Kita bisa melihat apa yang terjadi di belahan bumi yang paling jauh. Dulu kelihatan jauh, hari ini nggak ada yang jauh. Apalagi informasi apapun bisa kita terima, artinya pengaruh apapun bisa diterima oleh masyarakat kita, Indonesia Raya. Oh ya, berarti Bapak terkait moderasi beragama ini dalam bahasa yang sederhana, taruhlah masyarakat ini. Nah, secara umum kalau kita menyampaikan bahasa sederhana, moderasi beragama itu seperti apa sih Bapak? Moderasi itu sesungguhnya istilah yang mungkin baru dikenal, tapi sudah dijalankan oleh masyarakat Indonesia sejak dulu kala. Sebenarnya sudah dijalankan dulu. Sudah dijalankan, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Jadi kita lihat bagaimana masuknya agama Hindu-Buddha yang sempat berseteru, terus kemudian juga masuk agama-agama lain, kemudian sampai Islam, itu sudah mengalami perpecahan dan seterusnya, itu sudah kita alami. Radikal saat itu sudah kita lewati sesungguhnya. Begitu merdeka, kita lihat bagaimana kemerdekaan yang diproklamirkan oleh proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta, itu sudah mewujud sebuah kebersamaan, kebinekaan. Kemudian hari ini seolah masing-masing agama atau sekian kelompok mengeklaim yang paling benar, yang lain kafir, yang lain bid'ah. Ini masa-masa sudah lewat sesungguhnya. Loh, ini kan masa-masa dulu. Iya. Kok masih diungkit-ungkit jadi kemunduran yang sangat-sangat mundur. Kemunduran yang sangat-sangat mundur. Itu belum merdeka. Jauh dari kemerdekaan. Nah, karena sesungguhnya moderasi ini sudah kita laksanakan oleh nenek moyang kita hanya mewarisi dan melestarikan saja. Secara bahasa saja orang paham lah, itu tengah-tengah moderasi. Jadi orang kadang bingung di moderasi, tapi akrab juga ketika menyebut moderator, tengah gitu lah. Kita di situ. Padahal sudah familiar sebenarnya. Familiar kalau disebut moderatornya. Kalau bahasa Arabnya wasatiyah atau wasat. Orang kayak aneh gitu ya. Tapi kalau kita sebut fa'ilnya wasit, orang semua paham. Penengah gitu kan kira-kira. Cuma yang sering di masyarakat itu karena begini Bapak. Ada yang mengatakan, masa sih agama dimoderasi? Sebenarnya bukan itu maksudnya Bapak ya. Moderasi beragama itu sebenarnya kan agama kan sudah betul-betul sudah moderasi ya Pak. Beberapa kali saya diminta oleh instansi lain untuk memberikan paparan tentang moderasi ini. Memang jangankan masyarakat umum, yang para pejabat saja di luar Kementerian, ngapunten, mohon maaf ya, ya memang belum familiar.
Akhirnya saya harus jelaskan juga, moderasi Bapak, bukan modernisasi. Bukan, beda itu, moderat itu loh. Oh moderat ya Pak. Nyebut moderat baru paham. Oh moderat. Jadi moderat kan adjektif sesungguhnya kan. Moderatif itu adjektif, moderation itu apa? Gerundnya. Bentuk kata saja, formingnya aja itu sebetulnya. Jadi kalau orang mengatakan bukan berarti agama harus moderasi. Bukan agamanya, karena agama sendiri sudah pemahamannya Pak ya. Iya, pemahaman, pemikiran sampai di harokah atau gerakannya. Jadi ciri-cirinya yang moderat itu tentu menghargai orang lain, toleran dan seterusnya. Oke, baik. Nah ini Pak, terkait kita mau sosialisasi terkait menggaungkan moderasi di Kabupaten Batang. Nah kita pengen belajar dari Tegal Bapak. Ketika Bapak mengangkat moderasi dengan bahasa sederhana, melalui budaya, melalui lagu itu, wah luar biasa itu. Kalau mungkin bisa dieksplor Bapak, apa ya? Ini kan bahasa Anda menggunakan logat Tegal ya Pak ya. Iya. Misalnya beginilah, di perdana itu kan ada Pak Kanwil yang langsung menyebut ya. Betul. Lagu itu ralnya ya. Sapa wonge sing gelem ngregani wong liya ngaten nggih. Bakal diregani ngaten nggih. Nah, ini mungkin Bapak bisa nyampaikan Pak satu bait-bait itu maksud kemudian inspirasi Bapak kenapa melalui lagu itu Pak, melalui budaya itu. Kalau boleh saya mengenang saat itu Pak Kanwil mau ziarah ke salah satu mantan Kakanwil Jawa Tengah yang ada di Tegal, Pak Habib Toha. Kami merayu beliau menyempatkan sedikit waktu Pak Kanwil untuk ngeral. Itu luar biasa Pak Kanwil, luar biasa. Satu kali tik itu. Satu kali tik ya. Dan beliau itu kan orang Solo. Iya. Yang logatnya jauh dari Tegal. Itu beliau dalam waktu detik gitu ya, merenung sejenak, jadi orang Tegal gitu kan, ya hasilnya seperti itu. Iya. Jadi kan inti moderasi sebenarnya sudah di lagu itu dalam lengkap. Iya, di ralnya itu, ya? Ibarat Al-Fatihah, itu ya di Bismillahnya atau titiknya ba, kira-kira gitu. Di ralnya itu sudah mencukupi atau sudah mencakup seluruh lagu yang kita ciptakan itu. Coba bisa dianu Pak, bisa di ralnya mungkin kalau ini yang lebih berhak mestinya Pak Kamil, mohon maaf Pak Kiai Musta'id. Jadi sapa wonge sing gelem ngregani wong liya bakal diregani. Ya. Itu gimana Pak maksudnya Pak? Jadi intinya kalau kita mau dapat penghargaan atau dihargai orang lain, tentu kita harus menghargai orang lain. Ya. Itu konsep agama sesungguhnya. Ketika kita mau diridhoi oleh Allah, ya kita harus ridho dulu dengan Allah. Terkenal kan raditu billahi robba dan seterusnya itu. Itu bahasa itu kan menginspirasi sekali. Ya. Ketika saya mengasihi orang lain pun akan mengasihi kita. Coba yang kedua Pak ini Pak. Sapa wonge sing apa bagaimana? Saya nggak suaranya bagus. Sing gelem ngregani wong liya itu masih ral itu. Oke. Kalau yang kedua Pak yang itu sapa wonge sing kepengin ayam itu Pak gimana lagunya? Gimana ya lagunya ya? Itu bait pertamanya gimana itu? Saya juga agak lupa. Pokoknya judulnya begini Pak. Sapa wonge sing kepengin ayam, urip bareng gayeng lan maceng kudu brayan pas seduluran gitu. Kalau bahasa Pak, bahasa apa ya? Menjelaskan ke masyarakat secara umum yang tidak familiar dengan bahasa Jawa begini, ini maksudnya. Jadi kebetulan Pak Gubernur, Pak Ganjar Pranowo mencanangkan Jawa Tengah gayeng. Kemudian Pak Kanwil Kemenak, Pak Kiai Musta'id Majeng, itu saya rangkai ternyata masuk. Gayeng itu ya guyup rukun dalam kebersamaan, melupakan perbedaan, kira-kira begitu. Bahagia bersama, kira-kira begitu. Untuk meraih apa? Untuk meraih kemajuan, majeng itu. Jadi untuk kemajuan butuh kebersamaan. Kalaupun terjadi ada kemajuan tanpa kebersamaan, apalah artinya? Ketika kita kaya raya sendirian, apa ya sebahagia ketika kita mengayakan orang lain? Ketika kita bahagia sendirian, sebahagiakah ketika kita bisa membahagiakan banyak orang? Kira-kira jangan senang sendiri lah, kira-kira begitu. Oke.
Baik ini Bapak. Ini kan kalau Bapak di Tegal bagaimana mensosialisasikan tentang moderasi melalui budaya, melalui lagu. Kira-kira ini Bapak, bocorannya aja Pak. Kalau di Batang ini kira-kira tentu apa yang diupayakan Pak Farhan sudah banyak terkait bagaimana melakukan dialog-dialog antar agama, kemudian berkegiatan. Nah ini terkait dengan gerakan moderasi beragama nanti apakah akan lewat melalui jalur budaya, melalui musik juga atau bagaimana ini Pak? Passionnya nanti. Jadi sesungguhnya ini bukan inovasi menurut Bukan saya, inovasi. bukan inovasi karena saya membaca dari Renstra Kementerian Agama sampai 2024. Ya termasuk RPJM itu Pak ya? RPJM, betul. moderasi beragama. Bagaimana mensosialisasikan moderasi beragama? Kita diharapkan oleh pemerintah pusat untuk kolaborasi dengan seniman budayawan setempat. Itulah kenapa mulai saya tugas di Kota Tegal pun yang saya rangkul mereka dalam rangka apa? Sosialisasi. Saya mungkin bisa pidato atau sosialisasi secara formal tentang moderasi beragama sehari 2 atau 3 kali tempat atau lebih. Tapi efektivitasnya ketika saya harus mencerdaskan atau mensosialisasikan kepada lapisan masyarakat yang paling bawah sekalipun, jelas nggak mungkin. Karena formal, yang datang pun ya harus orang-orang formal. Kebiasaannya kan begitu. Betul. Mana pernah ada kita, ada enggak ceritanya, acara tapi mengundang nenek-nenek atau anak-anak kecil, kayaknya kok belum pernah terjadi. Nah, sementara tugas kami, tugas kita itu sosialisasikan moderasi beragama kepada tingkat yang paling bawah. Dah, lagu inilah yang menjadi efektivitas. Iya. Lagu itu ada yang menjadi bagian sosialisasi, kemudian kan orang minimal mengenal moderasi. Seperti yang di Tegal Toleransi itu, saya merasa kok sudah cukup lah masyarakat umum paham lagu itu, syukur-syukur hafal, ya sudah, itu moderasinya seperti itu. Kira-kira Baik, berarti bocoran aja Pak, kira-kira sudah ada inspirasi nggak Pak untuk, ini kan ikon Bapak biasanya kan ada nyanyi. Memang Batang agak beda. Agak beda ya? Agak beda bukan masalah apanya. Seni itu butuh kliknya masa di Batang dengan si pembuat lagu. Kira-kira kalau bahasa kerennya harus memahami psikologi masanya Batang. Kemarin boleh dibilang di Kabupaten Tegal sukses dengan sekian puluh ribu YouTuber ataupun viewer. Sampai hari ini pun masih alhamdulillah. Kalau Gus Maskur tahu, tari Tegal Toleransi lagunya, jadi suaranya Pak Kanwil, mohon maaf Pak Kanwil, ini tiap hari diperdengarkan dengan ralnya itu. Kemarin saya dapat video, nggak di acara resmi, justru malah di acara keluarga. Pernikahan. Nanggap itu apa? Mengundang pasukan tari Tegal Toleransi dan semuanya joget, alhamdulillah. Demikian masifnya Bapak. Nah di Batang ini yang saya tangkap ini agak berbeda karena kondisinya memang ya tentu satu dengan lain daerah berbeda. Nah, alhamdulillah malam Rebo kemarin kayak dapat inspirasi karena memang saya harus dipancing memang. Malam Rebo saya susun lagu sampai mulai jam 1 sampai jam 3. Alhamdulillah selesai. 1-3 malam Pak ya? 1-3 malam. Nah, kadang-kadang inspirasi begitu. Lah kemudian saya panggil arranger musik yang sampai hari ini masih menemani saya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat launching lah, insya Allah. Begitu. Doakan, mohon doanya. Mudah-mudahan Batang punya lagu. Saya nggak bilang moderasi yang di lagu ini, tapi intinya sama. Intinya sama. Bagaimana kita membangun Batang, mencintai Batang. Kita harus bangkit dari keterpurukan, kira-kira begitu. Bahasa memang agak halus lagi ini. Karena Tegal kemarin saya kan lugas itu bahasanya. Yang Batang sudah agak ke timur, jadi bahasanya kayaknya halus. Kalau orang nggak paham kayaknya seperti lagu percintaan. Ya betul sih itu percintaan, tapi percintaan kolektif bukan personal sebetulnya. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah
hadir kita ngobrol tentang moderasi di part 1. Sami-sami, Memang kita hanya para pemirsa, kita hanya ngobrol tentang moderasi di pengantar saja. Intinya nanti akan kita coba buat part 2, part 3 dan berikutnya. Dan jangan lupa masih ada kita ketemu lagi dengan Pak Farhan nanti tentang inspirasi beliau yang tadi nulis bait lagu dari jam 1 sampai jam 3. Nanti bentuknya seperti apa, nanti akan kita dengar bersama, akan kita kulik bersama beliau. Tentu semoga ini menjadi inspirasi buat kita bersama. Dan sekali lagi, demikian podcast Pecalang Menyapa di acara Samudra ini, Sapa Moderasi Beragama. Mohon doanya Bapak, mudah-mudahan acara seperti ini bisa kita intensifkan dan mudah-mudahan bisa menginspirasi semua. Terima kasih atas kehadiran dan sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Saya Maskur Sarjana Agama, penyergam Islam, dan beliau Bapak Haji Ahmad Farhan, SAG MHI, undur diri dan mohon maaf. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.